serta para pendengar yang ikut serta menyimak, ikut serta menyaksikan via channel bin Mukhtar TV atau dari Masjid As-Salam Meninjau itu sendiri, dimanapun berada, baik di dalam kendaraan menuju kantor atau di rumah, serta dimanapun tempat, masing-masing di dalam posisinya. Semoga kesemuanya mendapatkan hujan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan kembali yang diberikan kepada kita, kesempatan yaitu dapat kembali melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kesempatan kembali dapat hadir di majelis ilmu sampai dengan isyraq nanti, kesempatan kembali berniat di masing-masing hati kita, niat baik itu menuntut ilmu maupun niat beriktikaf, yang tiada lain dari kesemuanya itu harapan kita semoga amal ibadah yang dapat kita amalkan, kita laksanakan meskipun sedikit, hasilnya sempurna, manfaatnya sempurna, pahalanya sempurna, kebahagiaan dan keselamatannya sempurna di dunia maupun di akhirat. Kemudian salawat serta salam tercurah keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut keluarga besar beliau dan para sahabat serta pengikut dan penerus perjuangan beliau hingga umat beliau secara keseluruhannya, min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, mulai daripada hari ini sampai dengan hari-hari berikutnya sampai dengan menjelang hari kiamat nanti. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, berikutnya pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu meneruskan pelajaran kita di subuh minggu sebelumnya, di mana Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan bahwasanya Allah itu mempunyai perbendaharaan yang isinya itu macam-macam. Tinggal apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perbendaharaannya Allah, dari gudangnya Allah yang mempunyai gudang, yang mempunyai perbendaharaan begitu sempurna. Janganlah kita berpaling darinya dan menengok kepada selainnya yang hanya akan mendapatkan kerugian belaka. Selagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya sebuah gudang yang isinya macam-macam, semata-mata kesemuanya itu untuk hambanya, maka mintalah si hamba tadi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gudangnya. Ya, man qara'al bab futih, siapa yang selalu mengetuk pintu dia akan dibukakan pintu tersebut. Jadi siapa yang dakkal bab, ya, mengetuk pintu, mengetuk gudang, membuka kunci gudang, maka dialah yang beruntung yang akan mendapatkan isi daripada gudang itu. Bagaimana cara mengetuknya? Ya, barang tentu Allah menghendaki kepada kita, innama arada subhanahu wa ta'ala minal abdi an yamla'a khazainahu huwa mimma yanfa'uh. Menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari gudangnya Allah untuk dipindahkan ke gudangnya kita itu sesuatu yang manfaat.
yang manfaat, yang memberikan manfaat baik untuk kita maupun untuk orang lain. Apa itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki kepada hambanya, menginginkan kepada hambanya agar si hamba tadi itu dia pandai meminta sesuatu kepada Allah. Apa sesuatu yang diinginkan oleh Allah dari gudangnya? Allah itu dipindahkan ke gudangnya kita agar kita mendapatkan manfaat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semasa hidup kita di dunia sampai berlanjut nanti di akhirat. Wa huwa at-ta'ah, yaitu ketaatan. Jadi isilah gudang kita berkas yang masing-masing kita mempunyainya itu dengan apa? Dengan ketaatan. Jangan sampai diisi dengan selainnya. Diisi dengan amas, hilang amasnya. Diisi dengan makanan, maka akan hilang makanannya. Diisi dengan benda-benda, maka akan hancur benda-benda itu. Tapi apabila ya kita punya gudang, kita punya tempat, kemudian kita isi dengan ketaatan tempat tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang akan menjamin hidup kita jauh lebih bahagia, lebih selamat, lebih senang di dunia, terlebih di akhirat. Fa inna awqatal insan allati tamurru bihi tu'radu alaihi fil akhirah. Kenapa? Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Allah itu menghendaki dari kita agar wadah yang kita miliki ini isinya adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, setiap waktu inna awqatal insan, setiap waktu dari kita, masa daripada kita ini yang kita lalui, yang kita lewati, ya, itu semuanya tu'radu alaihi fil akhirah, akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Jadi gudang itu, wadah itu akan dilihat, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dari wadah yang kita miliki, yang ketika disodorkan kepada Allah, yang isinya semua waktu yang kita lalui semasa di dunia. Semasa di dunia kita lalui, termasuk pada pagi hari ini, para ayahanda bunda sekalian, itu akan diantarkan, dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini subuh di Masjid As-Salam meninjau bertepatan dengan tahun 2001, juga tahun 1442 Hijriah, tanggal 6 ya, tanggal 6 Juni, waktunya jam 5 sampai jam setengah 6 sampai jam 6 lewat 10 menit waktu isyraq. Fulan, 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 artinya si fulan kan masing-masing tuh tempatnya. Fulan bin fulan, dia dapat menggunakan waktunya dengan menuntut ilmu sehabis sembahyang subuh. Pada saat itu yang membimbingnya adalah Habib Muhammad bin Muhdar Al-Attas. Kemudian media sosialnya adalah channel bin Muhdar TV. Ya, tidak pang artinya tolong di subscribe. Kemudian juga lewat channel, ya, Masjid As-Salam. Nah, itu ada catatannya itu. Ya, mulai dari kapan sampai kapan itu ada catatannya. Jangan dikira nggak ada catatannya. Ya. Apabila dilihat catatannya itu bagus, baik, ya, yakni catatan yang kita lalui dari waktu ke waktu,
waktu dari masa ke masa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wadah yang kita miliki itu mamlu'atun nura, dibuka, begitu dibuka penuh dengan cahaya. Allahu Akbar. Karena catatannya ini positive thinking untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dibuka, bercahaya. Ini alamat ya as-sa'adah, alamat keberuntungan ya. Artinya tidak zong ini. Jadi ada wadahnya itu ya, zong. Wah, begitu dibuka zong. Aduh, hai. Begitu dibuka Anda beruntung dapat bidadari 70 ikung. Wah, ini senang ini. Anda beruntung dapat sorga, dapat istana, dapat tamannya, dapat kebunnya, waduh, dapat pelayannya, dapat fasilitasnya, ini. Aduh, hai nyamannya. Jadi masing-masing punya wadah. Memang kita tidak tahu nanti ketika dilihat wadah itu isinya apa. Ya, apakah isinya itu zong atau isinya berupa fasilitas kenikmatan di surga, ya, atau isinya itu berupa ya, penyesalan, ya, karena kalau berupa penyesalan di dalamnya terdapat api menyala. Oh, jadi kalau yang keberuntungan tadi dibuka, ya, tempat ini ya, dibuka bercahaya. Ya, kalau bercahaya berarti di situ surga. Ya, begitu dibuka bercahaya, tapi cahaya bukan cahaya sembarangan cahaya, cahaya daripada api yang menyala. Allahu Akbar. Ya, ini dia akan menyesal sepanjang masa. Dibuka, tidak ada apa-apanya, nggak ada api, nggak ada cahaya. Ya berarti zong, ya rugi. tiga tempat ini akan disodorkan kepada kita. Pasti itu. Ya, pasti kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya. Jadi setiap individu manusia, setiap orang itu mempunyai wadah seperti ini nanti. Dan tidak kita mengetahuinya kecuali di hadapan Allah, nanti Allah yang akan membukanya. Ya. Dan isinya ini adalah amalan kita. Waktu yang kita pergunakan selama hidup kita di dunia. Berapa juta waktu. Ya, kalau usianya saja 70 tahun, ya, berarti memerlukan berapa juta waktu itu perputarannya ini. Nah, itu kesemuanya ada di dalam kotak itu. Ya, kotak ajaib. Kotak ajaib. Jadi semua kita mempunyai kotak ajaib. Saya, antum semuanya dapat kotak ajaib. Cuman nanti ada zong, ya, ada kerugian, ada keberuntungan. Kotak yang pertama, nih, kalau diisi waktu-waktu kita semasa hidup kita ini dengan ketaatan. Artinya apa? Tidak harus, artinya ketaatan itu berbentuk sholat saja, atau puasa saja, atau ya, zakat, atau haji dan sebagainya. Itu sudah barang tentu, ya. Akan tetapi bentuk ketaatan itu sekalipun, ya, hanya imatatu, ya, hajar, menyingkirkan batu dari jalan, ya, atau membantu orang yang mau nyebrang, nini, ya, atau kai mau nyebrang takutan dengan sapidah mutur, kita bantu. Nah, atau kita senyum dengan sesama kita kalau kita berjumpa, kita bersalaman, ya. Nah, ini semuanya nilai-nilai ketaatan di luar daripada nilai ketaatan yang pokok seperti sembahyang. Nah, apabila itu dilakukan, jadi waktu yang kita lewati ini semuanya akan masuk ke sini hasilnya, ke kotak.
Ya. Kalau dalam pesawat itu ada black book apa? Hah? Ya, black box ya. Ya, kotak hitam. Ya, kita ada kotak hitam. Kalau kita mempunyai ada kotaknya saja, ada boxnya saja. Tapi box itu bisa jadi nanti hasilnya ya sorga karena bercahaya. Begitu dilihat mamlu'atun nura. Ya, cahaya semuanya. Masya Allah. Kenapa? Terdaftar di buku catatannya fulan ya, kamu telah melakukan ini, semuanya terdata dengan rapi. Itu malaikat mencatatnya itu. Malaikat siapa ini yang ada di tangan sebelah kanan kita ini? Malaikat Raqib. Yang sebelah sini malaikat Atid. Ini mencatat tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu. Dia catat terus. Apa yang kita lakukan dia catat semuanya. Allahu Akbar. Ya, kalau baik dia yang sibuk mencatat. Kalau buruk dia yang sibuk mencatat. Sebelah kiri kita yang bernama Atid. Ya, sekali-sekali itu kenalan. Ya, supaya bisa main mata nanti. Ya, kalau kenal kan nyaman. Ya, kalau cut. Jangan dicatat dulu kata kena dulu. Ya. Jangan dicatat dulu. Ini bergayaan kata itu. Lalu ya jadi lalui. Kenalan. Makanya ketika kita salam di dalam solat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, kita niatkan dalam hati itu, salam itu untuk siapa? Di antaranya untuk malaikat. Nih yang ada di samping kanan kita. Di situ ada malaikat bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini juga Assalamualaikum. Salamin. Meskipun dia tugasnya tukang catat keburukan, tetap kita salamin. Kita baikin dia. Siapa tahu nggak dicatatkan. Pas berbuat keburukan. Ya, karena akrab tadi itu bang. Dikenali itu malaikatnya. Luar biasa. Jadi ada juru tulis. Ya, juru tulis. Kalau di pemerintahan apa? Sekretaris kah? Ya, tukang tulis tuh nah, tukang tulis. Jadi ada malaikat juru tulis. Semua yang kita lakukan tidak lepas daripada catatannya. Ya. Tidak ada ngantuk, tidak ada guring. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, pokoknya melek terus matanya. Sampai kita nang guring aja dicatatnya. Jangankan pas kita ini lagi sadar, kita nang lagi kada sadar saja lagi di saat kita guring, itu dicatat. Dicatat. Kalaunya pas kita guringnya ibadah kepada Allah, tasbih. Sholawat dulu. Sampai sebelum sholawat diniatkan dalam hatinya, ya Allah, aku nih mau bangun nanti jam 3 ya Allah. Minta digarak ya Allah jam 3 ya Allah, digarak ya Allah. Ya. Mau sholat tahajud, mau sholat tasbih, mau sholat witir, ya Allah. Kayaknya jam 3, jam setengah 4 lah ya Allah. Ya, minta kepada Allah, berdialog dengan Allah sebelum guring. Ya. Ya Allah, bayangkan semua kekawalanku ya Allah, aku bayangkan kekawalanku ya Allah, aku maafkan semua kesalahan ini dengan aku, dan semoga ini memaafkan kesalahan aku. Ya Allah, di dalam hati kita nah sebelum guring tuh, aku tidak menyimpan rasa kebencian dengan siapapun daripada makhlukmu ya Allah. Aku bebaskan hati ini. Meskipun ada beberapa daripada makhlukmu yang berbuat zalim kepada saya bebaskan ya Allah, saya maafkan. Tidak ada menyimpan rasa kebencian ya Allah dalam hatiku. Nah itu sebelum guring itu. Ya, ini untuk supaya si malaikat tadi itu sibuk guringnya kita itu dicatat dengan kebaikan. Wah, ya Allah, semoga aku guring aku ini menjadi amal ibadah ya Allah, karena aku niatkan guring ini supaya nanti pas di saat bangun aku nih semangat ibadahnya, kuat ibadahnya, karena sudah guring terlebih dahulu ya Allah. Nah itu sebelum guring tuh berkesahan dulu dengan Allah tuh nah. Ya Allah, cut ya, siapkan cut, pulpennya cut, bukunya, catatannya, catat sidin katai. Jadi berapa kali kita bernapas dalam guring itu dicatat kebaikan. Sekalipun pas di saat guringnya itu apa itu? Ngaruh.
apa bersuara itu. Ngorok. Saking asiknya itu. Dicatat berapa kali napas itu. Kullu nafasin min anfasika jauharatun nakimatalaha. Oh, napasnya itu lebih bernilai daripada nilai emas, daripada nilai permata. Dia permata di atas permata. Ya, napasnya tadi itu bermakna. Napasnya itu mengandung pahala. Semua napasnya itu ada pahalanya, ada nilai ibadahnya, ada nilai ketaatannya. Karena apa? Dia di saat guring sebelumnya itu berdialek dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia banyakin niat di dalam hatinya sebelum guring. Jadi guringnya itu dicatat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, malaikat nyamannya si den guring, aku nang sibuk mencatatnya. Semalaman mencatat napas kita, ada berapa coba napas keluar masuk napas. Apalagi napas yang diimbai dengan berzikir kepada Allah. Allahu ini ibadah terus, ini berjalan. Apalagi sudah terlatih, makanya seperti menapian, kalau terlatihnya goes jadi nyaman. Mula-mulanya uyuh pian, nanti kalau sudah 2, 3, 4 kali, justru kalau kada goes pian uyuh. Kalau kada goes awak pian barat. Kalau sudah goes awak pian ringan, nyaman, awak ringan, masya Allah. Kalau sudah goes, karena sudah terbiasa. Coba mula-mula goes, hanyar ke Samarinda itu, Taman Samarinda itu. Ya, sudah manggah-manggah. Orang sampai ke mana itu? Ke Lempake sana, yang jalannya turun naik biasa saja. Padahal kai-kai ke situ. Ini masih anom ke Taman Samarinda aja ngos-ngosan udah manggah-manggah. Mana bisa hendak bertambah bini 4? Ke Samarinda aja ngos-ngosan. Kalah sama kai-kai itu. Sampai ke Lempake saja biasa aja. Itu. Insyaallah ya Rabbi. Ya. Jadi begitu juga napas kita riyadhah. Ya. Kita ajari untuk supaya dia bisa dari napas itu mengeluarkan mengeluarkan pahala. Ya, dari napas itu bukan hanya hembusan air, tapi hembusan angin, tapi ya pahala yang terus kita dapatkan dari napas itu. Bagaimana caranya? Kita belajar berzikir. Allahu. Caranya gimana, Beb? Setiap pagi pian. Ya, kayak orang latihan tenaga dalam kayak. Itu orang latihan tenaga dalam seperti itu. Pian latihan zikir tapi dapat tenaga dalam. Iya, awak jadi sehat, berenergi, tenaga zahirnya kuat, tenaga dalamnya mantap. Ini kalau sudah tenaga zahir kuat, tenaga dalam mantap, ini yang dikatujui sama bini ini diantaranya. Tenaganya strong. Wah, ini latihannya begitu. Tarik napas sampai habis, sampai mentok, sampai hujung. Udah tidak bisa lagi, baru dikeluarkan berlahan. Ini tenaga dalam. Tapi bedanya dengan yang biasa latihan orang tenaga dalam, kita ini diumbai dengan berzikir. Allah. Allah. Itu latihannya. Jadi huwallah, 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 huwallah. Itu disesuaikan nanti dengan napas kita. Jadi setiap napas ya, itu pasti ada kandungan zikirnya di situ, sekalipun tidak terucap. Karena di saat kita latihan, kita ucapkan itu. Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah. Jadi ini itu. Apa itu kai itu? Setiap pagi weh ini. Allah, latihan apa itu jar? Hahu, hahu, hahu. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Sehat ya. Sehat zahir, sehat batin. Kemudian tidak cukup melatih napas kita supaya napas kita ini bermakna. Napas kita tidak sia-sia. Berapa ribu bahkan juta mungkin napas yang keluar daripada muntung kita sia-sia belaka. Tidak ada manfaatnya. Dihambur-hambur begitu saja. Jangan. Napas itu bermakna. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sekali napas itu 1000 zikir, 1000 kali zikir kepada Allah. Sekali napas karena sudah terlatih. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sekali napas saja 1000 kali. Mungkin kita bisa nggak ditahan sampai 1000 kali baru dikeluarkan napasnya? Aduh, kalau kena mati, tahan dulu. Napas sampai 1000. Kada usahain 1000, 100 saja. Kalau sudah terbiasa enak. Jadi kita ini membayangkan Allah, 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 Allah. Napas kita ini ada isinya Allah, Allah, Allah. Kedengarannya mangga, mangga. Padahal kalau dilihat dari mikroskop hakikat, tapi mikroskop hakikat, itu yang keluar dari mulut kita itu Allah, 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 Allah. Lafzul jalalah semua. Ismul A'zam semuanya. Allahu Akbar. Karena apa? Latihannya kita Allah, 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 Allah. Waduh, luar biasa. Satu, itu caranya. Yang kedua, melatih denyutan jantung kita untuk berzikir kepada Allah. Ini kan ada sembarangan ini. Saya dapat ijazah ini. Jadi pian kalau hendak mengamalkan, saya ijazahkan. Saya ijazahkan, dilatih. Karena kan jantung ini berdenyut dia. Tuk, 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 tuk. Makanya kalau kita garing itu terlebih dahulu kan diperiksa. Itu yang diperiksa itu denyutan jantung. Didengar sama dokternya. Bagus saja Pak, bagus katanya. Normal aja. Nah, didengar denyutannya. Duk, duk, duk. Nah itu. Apakah denyutannya itu laju, tuk 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 tuk, atau tuk 5 menit baru duk. Ini kacau ini. Bahaya ini. Waduh Pak, ini saya dengar sekali denyut per 5 menit baru denyut lagi Pak. Ada apa ini? Ajaib Bapak ini katanya. Wah ini untung 5 menit, biasanya 1 jam sekali saya katanya. Sekali awas, lanjut lagi. Nanti kan masalah, kelajuan masalah, lambat juga masalah. Jadi ya normal. Tuk, 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 tuk. Nah, itu gen jangan sampai sia-sia. Berdenyut dengan begitu saja. Berlalu dengan begitu saja. Berapa kali denyutan dalam sehari? Coba hitung. Usia kita sudah 40, 50, 60, 70 tahun. Berapa ribu kali denyutan jantung kita terbuang begitu saja. Allahu Akbar. Orang-orang ahlillah ini, orang-orang yang ahli ma'rifat kepada Allah, sampai denyutan jantung itu dia hitung. Dia perhitungkan itu, jangan sampai menjadi kerugian buat saya. Allahu Akbar. Jadi dia diolah sebaik mungkin. Kayak apa supaya denyutan ini bernilaikan ibadah? Dia latih itu denyutan itu dengan apa? Allahu Allah, 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 Allah. Pian sehabis sembahyang duha, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pasang posisi yang baik, ya kan? Nah, kan kita yang merasakan Allah, 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 terus.
Sampai yang dimuntung kita Allah, 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 Allah. Itu lenyap. Artinya pindah, bukan dimuntung lagi di sini. Kada dimuntung lagi ini. Kita kada mengucap Allah, tapi kita bisa mendengar Allah. Allah itu keluar dari hati kita. Nah, jadi kita ini muntung berkesahan. Berteleponan. Di mana kita makanan? Tapi hati kita, denyutan hati kita, jantung kita, Allah, 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 Allah. Nah, itu. Di WC, nah, muntung kita sambil merokok. Biasanya ahli hisab ini sampai di WC ingin merokok. Iya, sampai di WC. Waduh, ya Allah, ya Rabbi. Rokok. Tapi hatinya, Allah, 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 Allah. Pian rasakan itu penyakit-penyakit yang ada dalam itu berguguran itu, bersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Oh, ini ternyata zikrul qalb, zikir hati itu enggak pernah dia akan lepas kalau sudah dia mulai berzikir. Ya, kalau muntung itu ya stomat aja habis sembahyang 33. Habis itu karena berkesahan lagi, apalagi kalau sudah di luar itu. Ya, apalagi dikesahkan tuh kalau bukan menggunjing orang bisa jadi. Ya, mula-mulanya bagus saja, Pang. Masalah ilmu, masalah sholat, masalah puasa. Tapi karena ada hujungannya, apakah ujung-ujungnya? Anunya, tahukah pian semalam Habib itu? Dia coba perhatikan itu kayak ini sampai gurunya aja digibahnya orang lain tuh. Aduh, mula-mulanya bagus. Ya, tapi karena ujung-ujungannya ini setan ini kada mau berdiam ini menjerumuskan kita ini. Nah, kayak apa caranya supaya perkumpulan demi perkumpulan itu terkontaminasi dengan maksiat. Itulah tujuannya setan. Nah, kita nih juga bagaimana caranya setiap berposisi kita ini terkontaminasi dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah sama setan. Lawan setan itu. Nah, begitu. Jadi supaya napas kita bernuansakan taat. Kemudian denyutan jantung kita itu pun bernuansakan ibadah. Ini yang menyibukkan malaikat untuk mencatat butiran-butiran napas kita ini dengan nilai ibadah, nilai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, 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 Allah. Hatta kila annaka majnun. Sampai disambat kamu ini seperti orang gila. Kada apa-apa. Tapi gila aku membujur, aku ini mencari gila, aku ini gila dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Innaka majnun katanya. Allah, Allah, Allah. Wah, sih. Allah kayak orang gelisah begitu, padahal hatinya sedang asik berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ahli zikir itu, ahli zikrul qalb, kadang dia ini menggerak-gerakkan ininya lututnya. Nah, ini padahal hatinya sedang Allah, Allah, Allah. Ada yang tangannya digerak-gerakkan. Apanya yang digerak-gerakkan tangannya? Lain pas lagi sembahyang lah, nunjuk kayak gini, gerak-gerakan kayak ini. Kalau sampai ada niat begayaan aja bisa batal itu, bos. Ini sholatnya itu nggak boleh. Ya. Kalau itu bib ada, bib kalau kita di Mekah atau di mana di luar negeri itu orang sembahyangnya itu nah diputar telunjuknya bib, nah kayak ini aja. Aku gini ngumpat di sidin kayak ini juga aja. Nah itu tuh ada maknanya. Kada sembarangan itu. Allah, 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 Allah. Nah itu. Jadi dia seakan menulis lafzul jalalah Allah, Allah. Ya. Kalau yang kayak ini, bib, kemudian kayak ini, gini, kayak ini. Itu kada tahu lagi tuh. Apa kayak yang ditulisnya itu? Yakin kada tahunya. Kenapa ikam kayak ini terus digini, kayak gini terus gini. Membayangkan apa itu? Kada tahu. Ini seorang kada tahu aja begayaan aja aku. Nah, begayaan itu kada tahu. Kalau yang aslinya itu dia melukiskan lafzul jalalah Allah. Jadi dia berzikir dengan telunjuk itu.
Tapi itu yang bermadhab Maliki. Ya, kita yang bermadhab Syafi'i jangan, mantapkan aja. Nah, biar kajung. Biar kajung. Jangan digoyang-goyang. La ilaha illallah. Itu, ya. Jadi biar bernuansakan taat semuanya. Ini latihan napas. Boleh pian amalkan. Nyaman pian. Ya, kalau sudah kita merasa ya bisa mengimbangi itu denyutan jantung kita. Ya, Allah, 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 Allah. Sudah lenyap, hilang, tapi pian bisa mendengar seorang. Ya, suara dari hati itu yang menyambungkan, mengumpati denyutan jantung tadi itu. Allah, Allah, Allah. Jadi ibu-ibu selagi masak sambil mengolah kopi segan lakinya, ya, sambil mengolah ini itu, tapi hati tetap berzikir kepada Allah. Tatmainnul qulub, ini hati yang akan menjadi tenang. Di saat orang gelisah, susah, payah memikirkan ini itu, kenapa dolar kada turun-turun? Ya. Harga dolar kada tuh turun-turun. Ya Allah, kayak apa ini? Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Cuman harga susu aja yang turun naik. Harga dolar kada naik, kada turun-turun, naik terus. Ya, ndak ada gelisah, ndak ada sumpah, ndak ada galau, tenang karena hatinya dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Napasnya dia semuanya obat, obat. Ada orang minta banyu tinggal ditiupkan aja. Ini sudah obat. Hembusannya itu obat. Karena apa? Karena hembusannya itu tidak lepas daripada lafzul jalalah. Allah, 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 Allahu Allah, Allahu Allah. Waduh, luar biasa. Huwallah, 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 huwallah. Di sini Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kalau pas lagi Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, pian mati di situ. Kayak apa kada nyaman? Kayak apa kada nyaman? Nyaman pian, kenapa? Mati dalam keadaan mengucap Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dijaga itu. Itu cara untuk mendapatkan kotak yang bercahaya, yang dilihat, ditinjau, diteliti, diitihi setiap waktunya, ternyata bernilaikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari napasnya, ini orang napasnya saja ibadah. Ini orang denyutan jantungnya saja ibadah. Ini orang guringnya saja ibadah. Ini orang berjalannya saja ibadah. Ini orang berjualannya saja ibadah. Ini orang bisnisnya saja ibadah. Terlebih lagi ketika dia di masjid. Allahu Akbar. Terlebih lagi dia dalam keadaan sembahyang. Lagi puasa. Nyata-nyata itu ibadah. Allah di tempat umum. Ya, yang ketika dia melakukan sesuatu yang mubah saja, itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya semuanya. Kotaknya tadi itu yang dia dapatkan, keberuntungan untuk dia. Nah, wallati marrat fil ma'siyati naran au dzulmatan. Apabila waktu-waktunya itu yang dia lewati itu terisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini bahaya ini. Iya, napasnya racun. Napasnya racun. Bahaya ini. Waduh, kalau maksiat, hatinya maksiat. Nggak ada dia hatinya itu terpenuhi dengan cahaya ilahi. Denyutannya tidak terkontaminasi dengan zikrullah. Napasnya tidak terkontaminasi dengan zikrullah. Ya, perbuatannya tidak ada kandungan taatnya kepada Allah. Semua aktivitasnya, ibadahnya aja masih terancam, apalagi aktivitas umumnya. Wah, ini bahaya ini. Ya, semuanya dihitung maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka si wadah tadi yang dimiliki orang tersebut naron wa zulmatan. Ya, kadap, gelap gulita. Ya, enggak ada penerang sama sekali.
Kemudian ya menjadi api menyala di situ. Sudah gelap gulita, api lagi menyala di situ. Allahu Akbar. Ini alamat kehancuran bagi orang tersebut. Alamat kehancuran. Kalau waktu-waktunya dibuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pada dasarnya kenapa? Ya kalau di atas tadi itu kita berusaha mulai dari hati kita perbaiki dengan berzikir kepada Allah sehingga ya nanti menjalar ke jantung, denyutannya itu bisa berzikir, menjalar ke ke napas-napasnya bisa berzikir kepada Allah sehingga semua organ tubuhnya itu dinilai ya baik karena ada nilai taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semuanya dari hati. Dari hati. Ya, banyak hati itu bagaikan cermin, biar kalau cerminnya baik, ya semuanya akan menjadi baik. Tangan, mata semuanya lihat biar baik. Ya, kan kayak cermin seperti inilah, melihat situ tuh. Sekalipun kita ini baik sudah, ya sudah pakai sabun, sudah pakai mungkin make up kalau bebinian, ya sudah berkacamata dan sebagainya. Melihat di cermin, hendak melihat wajah kita tuh nah. Begitu dilihat kenapa jadi jelek? Ternyata bukan muka kita yang jelek, cerminnya yang kotor. Nah, cerminnya yang kotor. Bah, kenapa aku jadi begini? Waduh, jadi kada pede aku ini. Dilihat lagi, nah wujuran aku nih, kenapa jadi kayak gini mukaku berubah? Coba lihat kayak itu, nah sama juga aja, lebih parah lagi aja. Kenapa? Bukan orangnya yang kada baik. Nih cerminnya yang kada baik. Kalau sudah cerminnya baik, nah dibersihkan dulu sampai mengkilat, bersih sudah. Nah coba pian lihat, jelas muha pian, wih jadi, Masya Allah, kau bela bini dua ini ya, pede langsung masih gagah aku lah ya, masih anom aku ini. Usia aja padahal aku ini 70 tahun. Tapi kayaknya aku ini masih gagah. Nah, lihat. Percaya diri. Karena cerminnya ini terang, jelas, bersih. Jadi melihat wajah kita bersih. Subhanallah. Melihat orang bersih semuanya. No, melihat apa saja bersih, indah. Kalau cerminnya bersih. Nah, itu cermin tadi itu diumpamakan hati. Kalau hati kita kotor, melihat diri kita, melihat orang lain semuanya jelek. Ya, timbullah suudzon dengan Allah. Ya, kada terima ini, kada terima itu dan sebagainya. Melihat orang ini kayaknya mau nampar aja, mau nempeleng aja. Hatinya kotor. Coba kalau hatinya bersih, melihat diri kita, ya Allah bersyukur terus kepada Allah. Terima kasih terus. Melihat orang semuanya baik. Melihat manusia semuanya baik. Melihat makhluk Allah, jangankan manusia, samud dilihat baik. Kenapa? Hatinya baik. Bersih, jadi yang dilihat itu semuanya baik. Timbul husnudzan kepada Allah, husnudzan dengan manusia, husnudzan dengan makhluk Allah. Jangankan melukai manusia, untuk melukai seikung samut saja kada maunya. Saking husnudzannya itu, wah luar biasa. Itu timbul dari hati yang bersih. Maksiat itu timbul daripada hati yang kotor. Makanya ada maksiat, timbul gelisah. Hendak melakukan maksiat lebih banyak lagi. Tambah gelisah lagi, tambah hendak lagi melakukan maksiat lebih banyak lagi. Makanya kalau orang sudah mulai sekali dia ya main bebinian, karena hendak 2 kali, hendak 3 kali. 1 kali masuk ke biliar, hendak 2, 3 kali. 1 kali masuk diskotik, hendak 2, 3 kali dan seterusnya. 1 kali datang ke majlis, insya Allah kada mau ampih. Wah nyaman. Mungkin pertama ya aduh uyuh, karena kedua ketiga nanti nyaman, karena prosesnya itu mungkin ada proses semuanya. Nah itu karena membersihkan hati tadi itu, jaga hati, jangan sampai nanti wadah yang kita miliki itu jadi kadap. Ya, naudzubillah min dzalik. Kalau sudah kadap berarti neraka dapatnya, kalau bercahaya surga dapatnya. Ada lagi yang ketiganya, walati marat bila syai' farighah. Kalau dia lalui maksiat kada, ibadah kada.
Artinya kayak apa ini? Ya, apa itu? Ya, ndak kanan nggak kiri gitu. Ndak kanan nggak kiri. Bila syai'in farighah, kosong, nggak dapat apa-apa. Ya, zong ini. Nggak ada apa-apanya di dalam. Yang disangkakan dapat oto, dapat ini, dapat itu, pas dibuka ya nggak dapat apa-apa. Ya, kosong. Wadah kita ini kosong. Kita mempunyai wadah yang kosong. Zong berarti zong. Nggak dapat apa-apa. Kalau dapat kunci, kunci apa ini? Kunci gerbang surga. Walhamdulillah. Ya. Kunci apa ini? Kunci gerbang neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini nggak ada apa-apanya ini. Aduh, kayak apa ini? Ada zong. Bila syai'in farighah fatataqatta'u kabidahu min at-tahassur 'alal farighah, maka orang yang ketika diperlihatkan wadahnya itu kosong, fatataqatta'u, maka seakan dia akan merasakan hatinya itu terpotong-potong. Minat tahassur, daripada penyesalan yang tidak terhingga. Kenapa aku kadang melakukan ini? Ada kesempatan hadir ke majlis, kenapa aku kadang melakukan itu? Kadang datang ke majlis, kadang bersolawat, kadang berzikir. Ya Allah, menyesal aku, menyesal. Nah sekarang kalau yang kosong aja bisa menyesal, seakan hatinya terpotong-potong, ya. Bagaimana kaifa billati fihal ma'siyah, yang diisi dengan maksiat kepada Allah, lebih daripada menyesal lagi. Yang diisi waktunya dengan maksiat kepada Allah, sehingga ya di dalamnya terdapat ya kegelapan, naudzubillah, yang akan mengarah ke dalam api neraka. Bagaimana seseorang tadi itu tidak menyesal, maka jauh lebih menyesal lagi. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita, ya. Maka dinyatakan ya siru ilallah urjan wa makasir wala tantadirul as-sihah fa inna intidhar as-sihah batalah. Kita semangat terus beribadah kepada Allah. Jadikan semua waktu yang kita lalui ini semata-mata untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bentuknya adalah bekerja, bentuknya berbisnis, bentuk zahirnya kita berjualan, tapi niat kita itu semata-mata semuanya sagan Allah Subhanahu wa taala, sagan ketaatan kepada Allah, sagan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika kita berada di bawah naungan masjid, di majlis ilmu, niatkan semata-mata untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kepadanya. Insyaallah waktu yang kita lewati ini bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Serta semoga Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, menyelimuti kita dengan selimut rahmatnya, menghujani kita dengan hujan keberkahannya, serta memberikan makanan dengan rizkinya yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan kathiran tayyiban. Na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yustajabu lah. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani ya wahhab ya ghani. Nas'aluka al-fulus wad dolar, nas'aluka as-sihha wal afiyah, nas'aluka ma sa'alak minu abduka nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.